Halo guys, welcome to my channel. Nama aku Felita dan aku adalah seorang pelajar dari Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Taiwan, tepatnya di kota Taichung. Di video kali ini, aku bakal nge-share ke kalian kenapa alasan aku untuk melanjutkan studi di Taiwan dan dokumen apa aja yang sekiranya kalian butuhin, dan juga lika-liku apa aja yang aku temuin selama aku sekolah di Taiwan 7 tahun ini. Jadi kalau misalnya kalian kepo dan kalian pengen tahu, kalian boleh banget lanjut nonton video ini. Oke, yang pertama kita ngebahas alasan kenapa aku bisa lanjut studi di Taiwan. Jadi pertamanya itu aku lulus SMP, aku ada daftar ke beberapa SMA swasta di Indonesia. Dan dulu itu aku kepo, jadi aku nanya ke papa aku kira-kira biaya untuk melanjutkan sekolah di Indonesia tuh berapa. Dan papa aku ngasih tahu dan jujur aku kaget karena menurut aku itu cukup mahal. Sebelumnya itu papa aku juga ada nge-mention, dia ada nanya ke aku kira-kira kalau aku ngelanjutin sekolah kuliah di Taiwan aku bersedia atau enggak. Dan saat itu aku jawab ke papa aku nggak tahu karena aku beneran nggak ada pernah kepikiran untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Kembali pas masa aku lulus SMP, akhirnya aku kepikiran perkataan papa aku tentang Taiwan dan aku bertanya ke papa aku, kira-kira biaya untuk melanjutkan sekolah SMA di Taiwan itu berapa? Dan papa aku memberitahu aku, dan hari itu aku pun kayak menghitung-hitung. Aku mikir kelebihan dan kekurangannya aku melanjutkan studi di Indonesia dengan studi di Taiwan itu apa, dan ngebandingin juga biayanya. Kira-kira aku untung nggak kalau misalnya aku lebih untung untuk melanjutkan sekolah di mana. Dan setelah aku pikir-pikir hari itu, aku akhirnya bilang ke papa mama aku mau ngelanjutin SMA di Taiwan. Jujur papa mama aku itu sempet khawatir soalnya aku masih kecil waktu itu, belum 17 tahun, dan aku nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi papa mama aku lumayan khawatir dan aku pun sendiri sebenarnya agak ragu ya. Cuman 3 faktor utama kenapa aku mau melanjutkan studi di Taiwan itu, yang pertama aku pengen belajar bahasa Mandarin. Di sini aku pengen belajar bahasa Mandarin karena aku ngerasa bahasa Mandarin ini kedepannya sangat akan terpakai. Dan aku yakin kalau aku pergi ke Taiwan, Mandarin aku akan lebih mudah untuk berkembang. Dan menurut aku sendiri juga belajar bahasa itu tidak merugikan sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian bisa belajar bahasa makin banyak, itu sangat menguntungkan banget untuk diri kalian. Kedua, aku ingin belajar mandiri. Kalau misalnya aku pergi ke Taiwan, pasti aku bakal pisah tinggal sama orang tua aku orang tua di Indo, dan aku pasti akan di Taiwan. Dan di sini aku dituntut untuk mengatur diri aku sendiri, termasuk keuangan dan waktu. Jadi aku ingin mengasah skill aku dalam mengatur waktu, keuangan, dan belajar untuk lebih mandiri lagi. Ketiga, aku pengen memperbesar pertemanan aku. Aku yakin di Taiwan itu nggak cuma ada orang Taiwan doang, pasti ada orang luar negeri juga. Dan aku mikir kalau aku pergi ke Taiwan, sekolah di Taiwan, aku bakal bertemu sama orang dari banyak negara. Di sini aku sangat yakin aku bisa memperbesar koneksi aku, yang dimana koneksi ini menurut aku sangat penting untuk masa depan aku, karena aku merasa cari kerja akan lebih mudah kalau misalnya aku punya lebih besar koneksi. Itulah 3 alasan pertama kenapa aku sampai bisa memilih melanjutkan SMA aku di Taiwan. Kedua, dokumen apa yang kira-kira kalian butuhin? Aku waktu itu dibantu agent untuk ngurusin dokumen ini, jadi aku nggak gitu terlalu ngerti caranya gimana. Tapi yang pertama itu, kalau misalnya kalian melanjutin SMA di Taiwan, kalian sangat membutuhkan yang namanya wali. Wali ini harus berkeluarga negaraan Taiwan. Kebetulan banget mama aku punya saudara di Taiwan dan dia orang Taiwan, tapi untungnya dia bisa berbahasa Inggris, jadi aku bisa berkomunikasi dengan dia menggunakan bahasa Inggris, dan dia bersedia untuk membantu aku waktu itu. Tugasnya wali ini di sini untuk bertanggung jawab sama kita selama kita menuntut ilmu di sekolah kita tersebut. Jadi kalau misalnya kalian kenapa-napa, yang bakal dikasih tahu pertama itu adalah wali kalian. Wali kalian ini tugasnya itu akan pergi pemerintahan, dan di pemerintahan ini dia bakal ngurusin satu dokumen. Dokumen ini itu bisa dibilang dokumen yang menyatakan kalau wali kalian ini bersedia untuk
menjadi pendamping kalian selama kalian menuntut ilmu. Oke, setelah kalian dapat dokumen ini, kalian baru bisa apply ke sekolah-sekolah yang kalian inginkan. Di sini kita juga butuh yang namanya rapot SMP kita dalam berbentuk bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Di sini kalian harus translatein rapot kalian, baru bisa dikirim ke sekolah, dan nanti sekolah akan menentukan apakah nilai kalian cukup untuk melanjutkan sekolah di sekolah tersebut. Yang ketiga, kita butuh yang namanya visa. Visa ini pas aku pergi ke Taiwan itu aku pakai visa turis. Nah, sampai di Taiwan, sekolah ngebantu aku untuk merubah visa tersebut dari visa turis menjadi visa untuk pelajar. Visa ini kita harus perpanjang setiap 1 tahun sekali, dan biayanya itu 500 NT per tahun atau sekitar 250.000. Nah, pas kita ngurus visa ini, kita akan mendapatkan satu kartu. Ini kartu penting banget karena itu akan menjadi kayak kartu tanda pengenal kita atau bisa disebut sebagai KTP kita selama kita ada di Taiwan. Oke, kita udah dapet kartu ini. Kartu ini kita harus simpan baik-baik karena kalau misalnya hilang, kalian harus buat lagi dan itu juga memakan biaya lagi tentunya. Dan kartu ini juga nggak boleh expired karena kalau misalnya sampai lewat tanggal berlakunya, kalian akan didenda sesuai dengan berapa lama kalian telat memperpanjang kartu tersebut. Kira-kira itulah dokumen yang kita butuhkan selama kita mau menuntut ilmu di Taiwan. Bagian 3, lika-liku apa aja yang aku alami selama aku bersekolah di Taiwan. Pertama kali aku datang, tentunya menjadi kendala pertama itu adalah bahasa, karena aku nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Untungnya keluarga dari mama aku yang jadi wali aku itu dia ngebantuin aku, dia jelasin menggunakan bahasa Inggris tempat-tempat apa aja yang penting, dan dia juga ngasih tahu aku beberapa makanan yang umum ada di Taiwan. Jadi kalau misalnya aku mau pergi makan, aku gak usah bingung-bingung lihat translatein menunya. Aku bisa langsung ngomong ada makanan ini nggak. Kalau ada aku pesen itu. Aku jelasin dulu ke kalian, aku dari pertama kali datang sampai lulus SMA itu menghabiskan waktu 4 tahun, dimana 1 tahun ini belajar bahasa dan 3 tahun ini aku baru belajar SMA. Jadi di 1 tahun ini kita intensif belajar bahasa Mandarin. Dan tahun pertama ini beneran yang sangat menguras mental aku karena jujur tiap hari itu belajar kurang lebih 12 jam. Kita mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, tapi di tengah-tengahnya ada istirahat makan siang dan makan sore. Nah, di Taiwan itu juga menganut 1 jam pelajaran itu 50 menit dengan 10 menit sebagai waktu istirahat. Tahun pertama ini beneran yang full, sering banget namanya ulangan. Tahun kedua, masuk SMA, aku menemukan kesulitan lainnya, yaitu aku dengan nilai kelas bahasa aku yang cukup memuaskan, aku diperbolehkan untuk mengikuti kelas bersama teman-teman Taiwan lainnya. Di sini aku mengalami kesulitan dalam berteman dengan orang Taiwan karena dengan Mandarin yang pas-pasan banget waktu itu, aku nggak tahu mesti ngobrol sama mereka tuh seperti apa. Mereka juga takutnya aku nggak ngerti mereka ngomong apa. Jadinya aku juga agak sulit. Terus aku juga mengalami kesulitan dalam memahami apa yang guru ajarin pas di kelas waktu itu. Cuman guru aku bilang ke aku, selama ini Mandarin aku ada perkembangan, aku nggak usah khawatir terlalu banyak, yang penting aku terus belajar. Jadi aku melewati tahun kedua aku ya cukup stres dan banyak ulangan juga, dan juga kesulitan dalam mencari teman. Tahun ketiga keempat itu kira-kira aku udah SMA 2, SMA 3, dan di situ juga aku memutuskan untuk pindah dari kelas lokal menjadi kelas internasional. Kelas internasional ini dipenuhi oleh murid-murid dari luar negeri, ada yang dari Thailand, Myanmar, dan lain-lain. Dan guru di sini mengajar tetap menggunakan bahasa Mandarin full. Jadi kalau kalian nggak ngerti, kalian bisa nanya ke gurunya menggunakan bahasa Mandarin atau menggunakan bahasa Inggris, tapi kita harus nyari sendiri di kamus. Nah,
Jujur di sini aku lebih santai karena mata pelajarannya lebih mudah, ulangannya sih lebih mudah, karena guru-guru mempersedikit materi ulangannya. Mereka akan cari yang kira-kira materi kita butuhin kalau nanti kita mau mendaftar ke perguruan tinggi di Taiwan. Nah, SMA 3 aku di Taiwan kebanyakan dipenuhi dengan rasa stres, sedih, dan juga senang. Stres karena kita setiap harinya harus belajar untuk mempersiapkan diri mengikuti ulangan masuk perguruan tinggi, dan sedih karena ini akan menjadi tahun terakhir kita bersama-sama karena kita selanjutnya bakal memilih jalan yang berbeda. Dan juga gak sedikit dari temen aku yang memutuskan untuk kembali ke negaranya masing-masing karena ulangannya menurut kita juga susah banget. Yang seneng ya karena kita bakal pergi bareng-bareng untuk bikin video perpisahan, jadi kita kayak bakal seru-seruan bareng untuk terakhir kalinya. Nah, selain itu, selain perpisahan yang gak ada habis-habisnya, kesulitan aku juga yaitu mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita masing-masing. Untungnya papa mama aku masih sanggup untuk membiayai uang sekolah aku dan juga uang tinggal asrama aku. Jadi di Taiwan itu aku hanya perlu untuk mencari uang untuk kebutuhan aku sehari-hari. Nah, kalau misalnya aku lanjut studi di Indo, aku pasti yang bakal tiap hari minta uang jajan ya ke papa mama aku. Cuman kalau di Taiwan ini ya aku mau gak mau harus mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aku karena aku merasa gak enak kalau membebani semuanya itu kepada orang tua aku. Nah, dan di sini kita juga nggak bisa boros-boros karena gaji kita di sini sebagai pelajar, jam kerjanya nggak bisa terlalu banyak dan gajinya tentunya juga tidak terlalu banyak, dan kita harus berusaha untuk irit-irit. Oke guys, sekian dari aku. Semoga video ini ngebantu kalian dan juga menjawab pertanyaan kalian yang sekiranya mau lanjut studi di Taiwan. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum aku jawab, kalian bisa leave comment di bawah. Dan semoga video ini membantu ya guys. See you in next video. Bye-bye!